Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluhu yang kalau bukan karena hidayahnya tidak mungkin kita merasakan indahnya agama ini. Tidak mungkin kita berada di jalan menuju kepada Allah Jalla Jalaluhu yang kita berharap kita dimatikan dalam kondisi Islam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu dan salam senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Yang pertama, ana mohon maaf atas keterlambatan ini karena satu dan lain hal, padahal rumah ana dekat sebelah sini. Tapi karena banyak yang gandoli, jadi kita kadang-kala jadi terlambat. Jamaah, berbincang kita sebagai orang tua, ambisi seorang mukmin itu levelnya nggak boleh rendahan. Kalau Allah menyebutkan tentang kriteria ibadur rahman, tentang hamba-hamba Allah yang maha pengasih, salah satu sifat mereka, kata Allah, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Bayangkan doa seseorang itu sepadan dengan ambisi dia. Kita minta apa sih? Kita kepingin apa buat anak kita? Apa yang kita harapkan keluarga kita nanti ke depan? Masa depan selalu menjadi perkara yang menghantui orang tua. Nanti anak-anak jadi apa? Sehingga tidak sedikit orang tua yang menanyakan cita-cita anak, atau orang lain bertanya kepada kita, anaknya nanti mau dijadikan apa? Ternyata ambisi orang-orang yang beriman ini, dia minta kepada Allah, ya Allah karuniakan kepada kami dari pasangan-pasangan kami, dari anak-anak keturunan kami, qurrata a'yun, menjadi penyejuk pandangan. Jadi kita kalau ditanya anaknya mau dijadikan apa, semoga menjadi penyejuk pandangan kita. Mau jadi apa terserah. Karena ada cita-cita yang dicapai, tapi ternyata anaknya tidak menjadi penyejuk pandangan buat orang tua. Orang-orang mengeluh-elukan dia punya anak, tapi sang orang tua sedih melihat anaknya. Anaknya lupa sama orang tuanya. Anaknya meninggalkan Jember, pergi ke Jakarta jauh, menjadi orang yang terpandang di sana, menjadi pejabat di sana. Tapi ternyata orang tua tidak menginginkan hal itu terjadi. Qurrata a'yun. Itu yang kita pinta. Cukup enggak? Ada ambisi yang lebih tinggi lagi. Waj'alna lil muttaqina imam. Jadikan kami pemimpin buat orang-orang yang bertakwa. panutan buat orang-orang yang bertakwa.
Idola yang senantiasa diikuti oleh siapa? Oleh orang-orang yang bertakwa. Bukan idolanya orang-orang fasik. Bukan tauladannya orang-orang fajir. Enggak. Karena ada sebagian anak yang menjadi idola, tapi buat orang-orang yang tidak benar. Orang yang benar gak suka sama dia. Orang yang taat benci sama dia. Kita tidak minta itu. Kita levelnya bukan mau setara, tapi kita ingin jadi imam. Supaya manfaat kita lebih banyak buat orang lain. Kalau kita bicara pahala, tentunya pahala yang menjadi imam beda dengan pahala yang jadi makmum, yang hanya mengikuti belakang. Sebagian orang tua itu hanya ingin jadi orang awam. Udahlah, anak jadi orang awam aja, nggak apa-apa sudah. Mungkin takdirnya seperti ini. Ya Allah, antum nggak baca doa itu? Waj'alna lil muttaqina imam. Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika Allah memberikan ujian yang berulang kali, yang bertubi-tubi buat Nabi Ibrahim. Wa idzibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka linnasi imam. Ketika Nabi Ibrahim sukses melewatin satu persatu ujian, dilemparkan ke api, diusir, diperintahkan untuk menyembelih anaknya, meninggalkan anaknya, membangun rumah Allah. Terakhir ketika ujian itu disempurnakan oleh Nabi Ibrahim, Allah memberikan sebuah apa? Bukan piala, memberikan sebuah ganjaran buat Nabi Ibrahim. Nobel mungkin sekarang. Inni ja'iluka linnasi imam. Aku menjadikan engkau panutan untuk seluruh umat manusia. Apakah Nabi Ibrahim mengatakan iya? Beliau minta tambahan. Wa min dzurriyyati ya Allah, dan anak keturunanku juga. Tidak mencukupkan diri hanya dia yang jadi imam. Ini orang tua yang berpikir masa depan anak, masa depan keturunannya. Wa min dzurriyyati, anak keturunanku juga ya Allah. Minta orang tua sama Allah Jalla Jalaluhu. Dan kita diperintahkan untuk mencontoh para nabi. Bagaimana mereka menginginkan anak keturunan mereka ke depan sana. Dan anak yakin para orang tua yang ada di sekolah dasar Islam Imam Syafi'i ini memiliki cita-cita yang luhur buat anak-anaknya, memiliki angan-angan yang indah buat keluarga dan anak keturunannya. Semoga Allah mengabulkan apa yang kita minta kepadanya. Jamaah rahimakumullah, hari ini kita akan berbincang tentang salah satu metode mendidik anak. Bukan hanya mendidik anak sebenarnya, metode mendidik umat juga, yang terkadang kita lupa dengan metode ini, yaitu qudwah, suri tauladan. Orang tua jadi teladan buat anak-anaknya. Banyak orang tua yang Masya Allah sibuk bekerja dari pagi sampai sore demi masa depan anak. Dia panggil guru untuk anaknya. Bahkan dia masukkan anaknya ke bimbel, bimbingan belajar, supaya anaknya jadi lebih baik. Tapi ternyata anak-anak tidak mendapatkan akhlak yang mulia dari orang tuanya. Kalau kita lihat Allah Jalla Jalaluhu menegur orang-orang yang beriman, yang pandai berbicara tapi tidak pandai mengamalkan.
Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian berkata apa yang tidak kalian amalkan? Berkata apa yang tidak kalian amalkan. Bapak ngomong sama anak, nak, ojo rokokan nak, yuk. Ojo sampai rokokan, sampai ngerokok bapak. Kira-kira anak itu mendengarkan ucapan bapaknya apa merekam perbuatan bapak? Perbuatan siapa? Anak itu masih belum bisa mencerna banyak ucapan. Anak itu hanya menghafal dan meniru. Dia belum bisa baca hadis tentang, ya, dia membaca mungkin bisa, menghafal mungkin bisa, tapi belum bisa mencerna apa yang dimaksud dari hadis. Maka di sini Rasulullah SAW terhadap para sahabatnya saja, beliau berusaha untuk menjadi qudwah. Beliau sholat, praktek sholat itu di atas mimbar, bukan dengan teori. Beliau naik di atas mimbarnya, beliau sholat. Kalau waktu sujud beliau turun dari mimbarnya, nanti naik lagi ke mimbarnya sampai salam. Kenapa Nabi melakukan itu? Beliau mengatakan, sallu kama ra'aitumuni usalli. Di riwayat lain beliau mengatakan, aku ingin kalian lita'tammu bi salat, agar kalian bisa mencontoh salat, mengikuti salat. Artinya kita perlu menciptakan qudwah di dalam rumah kita, khususnya qudwah dalam masalah akhlak dan perilaku. Allah mengatakan, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Telah ada di diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik. Jadi kita orang tua harus mencontoh Nabi alaihi salatu wasallam. Bagaimana orang tua hendak mencontoh Nabi SAW kalau dia tidak pernah kenal dengan Nabi SAW? Berarti orang tua dituntut untuk belajar tentang Nabi SAW. Nabi itu kayak apa sih? Sama anak-anaknya gimana? Nabi punya anak, Nabi punya istri, Nabi punya tetangga, Nabi punya pengikut Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang tua agar dia menjadi idola buat anak-anak, maka hendaklah dia mencontoh Nabi alaihi salatu wassalam. Dan contoh di diri Nabi ini ternyata tidak untuk semua orang. Karena terbukti banyak orang yang mencontoh artis, banyak orang yang mencontoh pemain bola. Bahkan seringkali Ana sampaikan, follower para pemain bola itu 100 juta lebih. 100 juta lebih. Follower seorang penyanyi apa artis sampai 123 juta. Sebagiannya atau sebagian besar malah umat Islam. Kenapa? Karena suri tauladan di diri Nabi ini hanya untuk orang-orang pilihan. Allah mengatakan, liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Ada 3 kriteria orang ini. Yang pertama, dia beriman kepada Allah sehingga berharap perjumpaan dengan Allah. Yang kedua, dia beriman dengan hari akhir sehingga yang menjadi ambisi dia bukan dunia, bukan untuk mengumpulkan harta, la. Yang ketiga kriteria orang ini, wa dzakarallaha katsiran, suka berzikir. Kita suka berzikir enggak? Sehingga kita menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan kita.
Nih orang tua, bapak khusus, berangkat ke masjid sama anaknya, baca sama anaknya doa menuju ke masjid, sehingga anaknya itu dengar bapaknya baca, Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura. Ini Nabi baca itu sallallahu alaihi wasallam. Anak ini perlu contoh, bukan hafalan di sekolah. Berapa banyak anak-anak yang menghafal doa masuk ke toilet, tapi dia tidak pernah baca doa ketika masuk toilet. Dia hanya menghafal saja. Kenapa? Karena ibunya nggak pernah baca doa kalau masuk toilet. Ibunya tahu-tahu langsung masuk. Padahal tiap hari masuk ke toilet. Kadang-kadang dia mandikan anaknya. Ajari anaknya, bukan ajari, contohkan. Di sekolah sudah diajari. Yang perlu dilakukan oleh orang tua adalah mencontohkan perilaku-perilaku yang baik ini. Pelajaran-pelajaran di sekolah itu dicontohkan buat anak-anak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada para lelaki untuk sholat sunnah di rumah. Di rumah. Kenapa? Beliau mengatakan khairu sholatir rajuli fi baiti. Sebaik-baiknya sholat seseorang itu, seorang lelaki itu di rumahnya. Itu sholat paling baik. Laki-laki sholat paling baik dia di rumahnya. Illal maktubah, kecuali sholat wajib. Kenapa? Karena seorang ayah dituntut untuk menjadi idola buat anak-anak. Seorang ayah dituntut untuk menjadi suri tauladan buat anak-anaknya. Nih anak-anak bakal mencontoh orang tuanya. Ngelihat ayahnya sholat, kadang-kala tuh anak kecil berdiri di sebelah bapak. Dia belum boleh ke masjid umpamanya. Karena ada sebagian orang yang memaksakan anaknya ke masjid, ternyata anaknya ke masjid bikin ribut satu masjid. Masya Allah. Anak kepingin ngajarkan sholat kepada anak-anak, Ustaz. Anak kepingin anak-anak melihat orang-orang sholat. Ya bapaknya sholat. Sholat apa? Sholat sunnah di rumah. Qobliyahnya di rumah, ba'diyahnya di rumah. Dan kita lihat bagaimana pengaruh kepada anak. Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, dia bercerita, "Bittu 'inda khalati Maimunah lailatan." Kata Ibnu Abbas, suatu malam aku bermalam di rumah bibiku Maimunah bintul Harith, insyaallah. Ini istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan bibinya Ibnu Abbas. Aku bermalam di situ. Kemudian faqama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam falamma kana fi ba'dil lail qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fatawadda min shannin mu'allaqin wudu'an khafifan thumma qama yusalli. Suatu malam ketika aku lihat Nabi bangun. Beliau ambil wudu, wudunya khafif, nggak berat. Wudhu berat itu cuci tangannya 3 kali, kemudian membasuh mukanya 3 kali, kakinya 3 kali, itu berat. Tapi kalau sekali-sekali kan ringan. Dia lihat ringan sekali wudhunya Nabi SAW. Faqama yusalli, thumma qama yusalli. Kemudian Nabi sholat. Apa yang dilakukan oleh bocah kecil ketika melihat dia sholat? Faqumtu, kata Ibnu Abbas, fatawaddatu nahwan mimma tawadda. Aku bangun dari tidurku, aku wudhu seperti wudhunya Nabi SAW. Seperti itu kira-kira. Thumma ji'tu, lalu setelah saya wudhu, aku datang, Nabi udah sholat. Faji'tu an yasari, aku berdiri di kiri Nabi SAW. Berdiri, ikut sholat. Tidak dibangunkan sama Nabi SAW. Tidak disuruh wudhu oleh Nabi SAW.
Tidak disuruh sholat sama Nabi SAW. Tidak. Hanya diberi contoh. Hanya melihat Ibnu Abbas. Kemudian dia berdiri di arah kirinya. Kata Ibnu Abbas, fahawwalani an yaminihi, thumma shalla ma sya'allah. Kemudian aku dipindah, diputar, ditaruh di sebelah kanan. Kemudian Nabi sholat sebanyak yang beliau kehendaki. Itu pengaruh contoh yang baik. Bagaimana Nabi SAW memberikan contoh. Suatu hari Nabi SAW kedatangan tamu, Al-Aqra' bin Habis. Subhanallah, Nabi di masjidnya sana banyak anak-anak kecil, ada cucunya. Beliau ciumin tuh anak-anak. Sebagai bentuk kasih sayang Nabi kepada anak-anak kecil. Apa yang terjadi? Al-Aqra' bin Habis melihat pemandangan yang tidak biasa dia pandang. Lalu dia bertanya, "Atuqabbiluna sibyanakum?" Kalian mencium anak-anak kecil kalian? Iya, kata Nabi SAW. Adapun kita nggak mencium, untuk menunjukkan bahwa dia adalah orang yang tegas, yang tidak bisa, yang mungkin tidak suka bergurau, supaya dihargai, dihormati, supaya wibawanya terjaga. Apa kata Nabi SAW? Nabi memberikan contoh. Dan Uyainah menanyakan tentang perbuatan Nabi SAW. Nabi mengatakan, ya wallahu alam. Mungkin Allah sudah an-naza'allah fi qulubikum rahmah. Mungkin kalian sudah dicabut rasa kasih sayang kalian. Dikasih contoh yang baik, malah dia bangga dengan perbuatan ini. Ar-rahimun yarhamuhumur rahman. Orang-orang yang mengasihi akan dikasihi oleh Allah Ar-Rahman. Jamaah rahimakumullah. Di antara pengaruh contoh yang baik yang pernah dipraktekkan oleh Nabi SAW adalah masalah sedekah. Pernah satu saat Nabi SAW kedatangan orang-orang dari Mudhar dengan pakaian yang compang-camping, dengan penampilan yang sangat memprihatinkan. Nabi nggak punya duit untuk membantu mereka, maka beliau berceramah. Di antara ayat yang beliau baca dalam ceramahnya adalah firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Thumma qala, kemudian beliau berkata, tasaddaqa rajulun min dinari, seorang sedekah dengan dinarnya, dengan dirhamnya, dengan pakaiannya, dengan makanan yang dia bawa, dari kurma, dari gandum, hatta qala walau bisyiqqi tamr. Kalian selamatkan diri kalian dari api neraka dengan dinar, dirham, walaupun dengan setengah butir kurma, setengah butir kurma. Nabi menyuruh nih. Ini teori yang beliau sampaikan, perintah kepada para sahabatnya. Qala Jarir bin Abdullah yang meriwayatkan hadis ini mengatakan, faja'a rajulun minal ansar bi surratin kadat kaffuhu ta'jizu anha bal qad ajaza. Seorang dari Ansar bawa satu karung sedekah dia yang tangannya nggak bisa ngangkat, hampir saja tidak bisa mengangkat. Tapi kata Jarir bahkan nggak bisa diangkat, mungkin sudah diseret-seret itu satu karung sedekah dia. Dia letakkan di depan Nabi SAW. Ketika sahabat melihat orang ini, kira-kira tergerak nggak hati mereka? Tadi hanya ucapan, sekarang perbuatan yang mereka lihat. Tsumma tataba'an nas. Lalu orang-orang pada pulang semua bawa sedekahnya mereka. Termotivasi untuk
beramal setelah melihat contoh. Jamaah rahimakumullah, jiwa manusia itu kadangkala mencontoh tanpa sadar. Jadi ada alam di bawah sadar dia yang kita mempengaruhinya terkadang dengan ucapan nggak bisa, tapi dengan contoh malah lebih terpengaruh. Pernah seorang ustadz mencontohkan ketika dia lagi ngajar muridnya, dia lagi semangat, lalu dia mengatakan, ya ana minta kepada semuanya untuk memegang hidungnya. Ayo bersama-sama kita pegang hidung kita. Bismillah. Semuanya pegang kupingnya. Padahal ustadz ngomong apa? Hidungnya. Yang dia ikuti ucapan ustadz, apa yang dia lihat dengan matanya. Ternyata ada alam di bawah sadar yang dia terpesona dengan yang dia lihat daripada yang dia dengar. Maka ini menuntut kita, kalau sudah tahu kondisi anak-anak itu lebih banyak meniru daripada mendengarkan, maka kita harus berusaha menjadi contoh yang baik. Kalau kita lihat buat para guru, guru ini penting banget untuk menjadi contoh. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan contoh kepada para sahabatnya. Tatkala sahabat nggak nurut, kadangkala guru, orang tua ngelihat anaknya nggak nurut, anaknya di rumah main blok atau main mobil-mobilan, setelah main biasanya ditinggal. Ibunya teriak-teriak, Fulan, Fulan, ayo bersihkan. Bersihkan nggak anaknya? Tetap main. Pernah kejadian dengan Nabi alaihissalatu wassalam ketika peristiwa Hudaybiyah. Tatkala Nabi bersama para sahabatnya mau umroh, Nabi janji ini, nanti kita insya Allah bisa masuk ke Mekah, ke Masjidil Haram, kita berangkat umroh. Sampai Mekah ternyata tidak bisa umroh karena dihadang oleh orang-orang kafir Quraisy. Peristiwa itu terjadi pada tahun ke-6 Hijriah. Sampai sana yang terjadi adalah genjatan senjata. Perjanjian perdamaian selama 10 tahun. Baru boleh umroh tahun depan. Padahal jarak antara Hudaybiyah ini dengan masjid itu tinggal 23 km. Tapi perjanjiannya seperti itu yang sudah dicatatkan. Berarti tidak mungkin masuk Mekah. Akhirnya Nabi alaihissalam mengatakan, ini sudah kita nggak bisa masuk Mekah. Ayo semuanya kurban yang dibawa disembelih, kemudian tahallul. Ini pada pakai ihram semua. Fa in uhsirtum famastaysara minal hadi. Kalau kalian nggak bisa melaksanakan umroh, nggak bisa sampai ke Mekah, ya udah, apa yang kalian miliki dari hewan ternak sembelih, kemudian tahallul. Itu sahabat yang jumlahnya 1.400, nggak ada yang gerak. Mereka semuanya diam, shock mereka. Berarti kan pulang ini. Kalau sudah diperintahkan untuk tahallul di sana dan nyewa dan menyembelih korbannya, berarti mereka tidak akan melihat Ka'bah. Itu para sahabat sudah rindu dengan Ka'bah. Selama 6 tahun mereka nggak berangkat ke Mekah. Sejak hijrah sampai kembalinya mereka ke Mekah itu nggak pernah melihat Mekah. Di situ ada sahabat-sahabat besar yang shock. Jadi apa yang diucapkan Nabi SAW nggak masuk ke hati mereka. Akhirnya Rasulullah SAW masuk ke dalam tendanya. Masuk ke dalam tendanya. Di situ ada istrinya, Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Ummu Salamah melihat ada perubahan raut wajah Nabi alaihissalam. Nabi sedih.
Ditanya sama Ummu Salamah, kenapa wahai Rasulullah SAW? Nih istri yang soleha, kalau melihat suaminya sedang sedih, berusaha untuk menghibur suami. Bukan ditambah masalah. Terkadang sebagian istri suaminya lagi pening, terus cerita, iya aku punya masalah. Istri yang ngomong, oh sama bang, aku sama-sama punya masalah. Ya, terus ngapain? Ya berantem. Kalau sudah kayak gitu. Ummu Salamah melihat suaminya dalam kondisi sedih, ditanya kenapa? Cerita Rasulullah SAW, aku menyuruh orang-orang untuk melaksanakan penyembelihan dan potong rambut mereka. Mereka tidak mengamalkan. Aku takut azab Allah turun. Itu yang ditakutkan Nabi SAW. Apa kata Ummu Salamah memberikan ide kepada Nabi SAW? Ya Rasulullah, idhab, berangkatlah engkau, wala tukallim ahadan minhu. Jangan berbicara dengan satu pun dari para sahabat. Engkau berangkat kemana? Berangkat ke hewan yang hendak disembelih. Engkau sembelih hewan. Kemudian engkau panggil tukang cukurmu supaya nyukur. Gak usah ngomong. Ketika para sahabat melihat Nabi menyembelih, Nabi cukur, apa yang terjadi? Semua 1400 itu bangun semuanya. Rebutan cukur sampai mau bunuh-bunuhan. Aku yang cukur gitu. Itu sampai mau bunuh-bunuhan mereka. Kenapa mereka melakukan itu? Melihat, bukan mendengar. Maka orang tua, salah satu cara mendidik anaknya, berikan contoh. Nah, ayo mainannya dikembalikan. Main. Coba ibunya atau bapaknya duduk di sana. Nah, ayo nak, kembalikan. Kira-kira anak-anak ikut enggak? Ikut dia. Masuki. Maka ada hal-hal yang seharusnya memang dicontohkan. Anaknya main, nah ayo nak ya, wudhu sama ibunya wudhu, anaknya wudhu. Kemudian ibunya pakai mukena, anaknya pakai mukena. Suruh anak itu melihat, bukan tahu-tahu ibunya sudah pakai mukena. Tapi anak itu kadang-kadang melihat proses itu sehingga tertanam di diri mereka. Jamaah rahimakumullah. Para sahabat Nabi ketika dalam peperangan, dalam perang Khandaq, Nabi alaihi salatu wassalam tidak hanya instruksi, lakukan ini, lakukan. Enggak. Beliau ikut. Bahkan perut beliau itu diikat dengan kerikil-kerikil, disabui kerikil karena kelaparan. Sahabat pun melakukan itu, dan sahabat tidak ada yang protes. Kita kerja keras dalam kondisi lapar karena dia tahu pemimpinnya tidak enak-enakan. Sama kerja sama mereka, sama-sama kelaparan bersama mereka. Ini contoh. Dalam kehidupan rumah tangga, Rasulullah SAW mengatakan khairukum li ahli. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik sama keluarganya, sama istrinya. Apakah cukup beliau mengatakan itu? Enggak. Beliau menambahkan, wa ana khairukum li ahli. Dan aku adalah orang yang terbaik di antara kalian kepada istrinya. Di sini ada isyarat, coba bagaimana aku di keluargaku, cari tahu kalian. Nabi tidak mau menceritakan aku seperti ini, aku seperti ini, aku seperti ini. Tapi Nabi memberikan isyarat, kalian cari tahu di mana aku bersama keluarga. Makanya banyak para sahabat bertanya kepada istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang gimana sih Nabi di rumah, gimana tidurnya Nabi. Ini yang memotivasi orang untuk ikut. Bukan mengikuti teori yang kadang-kala berat. Aduh Ustaz, kayaknya nggak mungkin Ustaz. Tapi kalau sudah ada contohnya, nggak ada ucapan nggak mungkin lagi. Jamaah rahimakumullah.
Amr ibn Utbah, dia memiliki guru pendidik anak. Jadi dulu itu guru privat yang dipanggil ke rumah itu bukan untuk ngajar matematika. Para khalifah, para raja, orang-orang besar itu punya guru privat buat anak-anak. Tapi untuk ngajarin apa? Ngajarin adab, etika. Biasanya dikenal dengan sebutan muaddib, yang mengajarkan adab. Selain tentunya guru ini memiliki kemampuan dalam bahasa Arab untuk ngajarin anak-anak bahasa Arab yang benar, dalam Al-Quran Karim untuk mengajarkan anak-anak khalifah supaya hafal Al-Quran Karim. Amr bin Utbah, dia berkata kepada guru anak, apa kata dia? Liyakun awwala islahika libani islahuka li nafsika. Hendaklah yang menjadi poin pertama dalam memperbaiki anakku, kamu perbaiki dirimu sendiri. Poin pertama untuk memperbaiki anakku, dia tidak berkata A, B, C, D, enggak. Kamu memperbaiki dirimu sendiri. Ini pesan buat setiap guru. Para guru harus menjadi contoh buat anak. Karena terus terang, profesi guru ini sudah menjadi rebutan. Bukan karena ingin berkhidmat, bukan karena ingin mendapatkan pahala yang besar, tapi karena memang untuk bekerja mengais rezeki saja. Buktinya apa? Berulang kali Anda sampaikan di beberapa pertemuan, beberapa kajian. Di Kendari itu ada 200 guru agama. Ini berita ada di koran dan disampaikan oleh orang departemen agama. Di antara 200 orang itu ada 127 nggak bisa ngaji. Guru agama tidak bisa baca Al-Quran. Terus ini kalau menunjukkan kepada apa? Kalau orang-orang jadi guru agama untuk apa? Ya sekedar untuk cari rezeki. Motivasi untuk menjadi orang yang terbaik. Motivasi untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amal jariah mati yang bersambung buat dia. Itu kadang-kadang tidak ada. Maka di sini Amr bin Utbah mengatakan kepada guru anaknya, awal poin dalam memperbaiki anakku adalah kamu memperbaiki dirimu sendiri. Kenapa jamaah? Ada sebuah peribahasa Arab yang mengatakan faqidus syai' la yu'ti. Orang yang tidak punya apa-apa, gimana dia akan berbagi? Masya Allah. Anda dari tadi mau minum, cuma males minum dari botol jamaah. Allahu Akbar. Ana izin minum dulu. Jazakallah. Syukran. Alhamdulillah. Jadi yang pertama, perbaiki diri. Lalu dia mengatakan, fa inna uyunahum ma'qudatun bi'ainika. Mata mereka itu terikat dengan pandanganmu. Mereka akan senantiasa memandang, melihat. Fal hasanu indahum ma sana'ta wal qabihi indahum ma tarakta. Lihat. Yang baik menurut mereka itu apa yang engkau lakukan. Yang buruk buat mereka apa yang engkau tinggalkan. Bukan yang engkau jelaskan. Ya Allah, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Kita ini orang tua,
kadangkala mendidik anaknya dengan pendidikan yang buruk tapi nggak merasa. Orang tua nyuruh anaknya baca Quran. Nah, ayo nak ngaji nak. Ngaji nak. Baca Quran nak supaya antum jadi hafidul Quran. Ya Allah ngaji. Bapaknya main HP. Anak-anak itu dengerin bapaknya apa ngelihat bapak. Dia ngaji malas. Kalaupun dia baca Quran karena takut dipukul sama bapak. Dia melakukan itu bukan dari hatinya. Karena dia lihat bapaknya nyuruh anaknya ngaji tapi dia nggak ngaji. Bapaknya kalau makan harus habis. Mubazir nanti. Bapaknya nggak habis makan. Bapak kenapa nggak habis? Bapak lagi diet. Kira-kira anak itu dengerin bapaknya apa nyontoh bapaknya? Nyontoh bapak. Makanya kadang-kala kita tuh berat. Nyuruh anak, ada seorang ibu umpamanya. Ibu ini kepingin anaknya makan ikan. Supaya katanya makan ikan ini membantu kecerdasan otaknya. Anaknya dijejeli ikan. Jejeli ikan. Tapi ibunya tidak pernah makan ikan. Bagaimana kondisi anaknya? Kira-kira dia suka makan ikan? Nggak suka. Ibu ini nyuruh anak makan ikan, ibu sendiri nggak makan. Itu yang akan terekam. Akhirnya dia makan ikan terpaksa. Terpaksa. Tapi kalau dicontohkan bapaknya mau makan ikan sama anaknya, ya Allah ini enak nih ikan nih, ikan mujair nih, coba nih, bapaknya makan. Kok enak Pak ya? Coba anaknya makan juga. Tapi kalau bapaknya ngomong cerita tentang ikan, tapi bapaknya enggak, bapak ini nggak suka ikan nak. Ini sudah kesalahan orang tua bapak. Bapak tidak ingin berlanjut kepada anak-anak. Padahal dia melanjutkan kesalahan itu dia. Dia mengatakan tidak ingin berlanjut, dia sedang melanjutkan. Karena dia tidak makan. Maka orang tua perlu memberikan contoh yang anak itu lebih yang baik buat mereka yang dilakukan bapaknya. Yang buruk yang ditinggalkan sama bapak. Maka ya sudah, sekarang apa yang harus kita lakukan? Memberikan contoh yang baik. Ada anak yang tumbuh besar benci kepada seorang lelaki atau benci kepada lelaki. Kenapa itu terjadi? Karena di rumah dia melihat bapaknya kasar sama ibunya. Sehingga muncul di hati dia, padahal di sekolah diajarkan tentang kelembutan. Di sekolah diajarkan bagaimana Rasulullah SAW lembut bersama istri-istrinya. Bagaimana Nabi SAW memanggil istrinya Humairah, memanggil istrinya Muwaffaqah. Tapi di rumah dia dengar bapaknya manggil ibunya dengan kebun binatang. Kira-kira ini anak kalau besar, dia akan mencontoh Nabi SAW atau rekaman alam bawah sadar dia selama kecil akan keluar kembali. Keluar. Makanya anak kadang-kala dengar dari anak-anak. Dia mengeluarkan ucapan yang di rumah ucapan itu tidak ada. Anak panggil istri anak. Anak ngomong, dapat dari mana dia kosakata baru ini? Di rumah nggak ada kosakata ini. Didudukkanlah anak ini sama ibunya. Dari mana dapat ini? Oh, ternyata dari rumah sepupunya. Jadi di rumah sepupunya ucapan itu biasa. Sehingga anak kita ketika ke sana pulang bawa. Padahal bertahun-tahun kita tidak pernah ngajarkan itu. Tapi ternyata dia bawa alat perekam di tempat itu. Jadi di rumah rekamannya diputar kembali. Maka orang tua dituntut untuk memberikan contoh yang baik. Dalam masalah ibadah, contohkan yang baik. Tadi Anda sampaikan
Sholat sunnah. Tunjukkan ke anak. Jangan sholat sunnah kamarnya dikunci. Kenapa? Anak mau ikhlas lillahi ta'ala. Antum masa mau riak sama anak? Suami ini mau pura-pura soleh, istrinya tuh tahu. Allah, ini pura-pura soleh. Anak tahu isi perut suami anak. Iya, istri itu tahu. Tapi kalau di rumah suami ini baik, istri tahu. Maka memang kita sholat di rumah untuk salah satu tujuannya, banyak tujuannya. Sholat sunnah di rumah, yang pertama memang menghindarkan diri dari riya. Kalau kita sholat qobliyah di masjid, ba'diyah di masjid, itu kan dilihat orang banyak. Kadangkala orang imam assalamualaikum, zikir, kita langsung Allahu Akbar. Kenapa? Mumpung belum pada pulang mereka. Kalau sudah pulang nanti nggak kelihatan sholat. Tunggu mereka pulang sholat. Atau sholatnya memang di rumah. Untuk menghindarkan diri dari riya. Yang kedua, untuk menerangi rumah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Nawwiru buyutakum bis salati wa qiraatil Qur'an." Terangi rumah kalian dengan sholat dan baca Al-Qur'an. Jadi baca Quran di mana? Di masjid, di rumah. Jangan cuma baca di masjid doang, di rumah baca Quran. Sholat di mana? Di rumah. Karena terkadang jamaah, rumah itu nggak ada sholat. Karena istri sedang nifas. Kalau nifas 40 hari, berapa hari dia nggak sholat? Ya 40 hari dia nggak sholat. Kalau kita hanya sholat yang fardu saja, sholat 5 waktu saja di masjid, alhamdulillah Ustaz, alhamdulillah. Ana belum bisa nambah sholat sunnah Ustaz. Tapi alhamdulillah fardu 5 waktu di masjid. Rumah dia 40 hari tidak ada sholat. Nggak ada sholat. Kenapa? Karena istri nggak boleh sholat. Gimana anak kita 40 hari tidak melihat ada sholat di rumah? Ini kita bicara contoh. Jangan orang tua datang ke rumah, nak, sholat nak. Makanya kita lihat, kalau seorang ibu sedang datang bulan, nggak sholat, dia nyuruh anaknya sholat, apa kata anaknya? Masa disuruh sholat, ibu sendiri nggak sholat? Yang dia lihat adalah amal. Maka sang ibu ngomong, nah ayo nak sholat sama bapaknya itu, bapaknya sholat itu. Suruh dia sholat. Bapaknya jadi imam. Pulang sholat isya, anak-anaknya belum sholat isya, bapaknya jadi imam sholat isya sama anak-anak. Sholat dia di rumah, sholat sunnah, sholat dia di masjid, sholat fardu. Tentunya hal ini demi masa depan anak-anak kita. Kemudian tidur. Contohkan kepada anak untuk tidak tidur setelah subuh. Kecuali dalam kondisi sakit atau kelelahan. Karena ada orang tua yang biasa tidur habis subuh. Tapi ini insya Allah nggak banyak. Kalau sudah jadi orang tua biasanya jarang. Tapi kalau masih mahasiswa, anak tanya sama satu mahasiswa kemarin, antum di STDI tidur habis subuh? Iya Ustaz. Tiap hari Ustaz, udah kebiasaan Ustaz. Terus di rumah, nggak boleh Ustaz. Dimarahin sama ibu anak, harus tidur Ustaz. Ternyata dia cari kesempatan di tempat lain yang bisa tidur. Artinya rumah mendidik. Tapi ternyata pesantren tidak mendidik hal itu kadang-kadang. Sekolah tidak mendidik hal itu. Maka orang tua harus didik dengan perilaku buat anak-anaknya. Kemudian di antara contoh untuk mendidik anak supaya anak tumbuh besar, memiliki hati yang dermawan, sodakoh. Ini sodakoh, melembutkan hati, membuat kita jadi tidak terlalu ambisi dengan dunia. Ajarin anak kita sodakoh. Dengan cara apa? Antum sodakoh. Naik mobil, ada orang lihat orang miskin, antum turun, antum kasih sodakoh. Anak ini merekam sekarang dia lihat. Bapaknya turun dari mobil, bapaknya turun dari motor kemana, berangkat ke fakir miskin, dia kasih. Kemudian dia masuk ke mobil. Antum lakukan 2-3 kali. Keempat kali,
Ada orang miskin antum nggak turun, anak akan ngomong, ayah, kenapa kok nggak dikasih itu ayah? Padahal kita nggak pernah berbicara sama dia untuk berbagi dengan fakir miskin. Hanya perbuatan. Lama-kelamaan tumbuh di diri anak kita ini kebiasaan berbagi. Contohkan kepada dia. Selain contoh, suruh anak itu merasakan indahnya sedekah. Setelah antum kasih contoh, hari-hari selanjutnya antum keluarkan duit. Nak, ini nak, kasihkan itu nak. Dia sudah mulai terdidik dengan melihat. Sekarang dia dididik dengan melakukan sendiri. Dia kasih sekarang. Dia melihat itu perempuan tua yang dikasih, bahagia banget. Sang anak merasakan kebahagiaan juga. Ya Allah, enak ternyata berbagi ya. Maka dia akan tumbuh besar suka berbagi, suka bersedekah. Kita dianjurkan untuk berbagi dengan tetangga. Kata Nabi SAW, "Idza tabahtum maraqatan fa'aksir ma'aha wa ta'ahad jiranaka." Kalau kalian masak, banyakin kuahnya. Masak daging, masak gulai, masak apa lagi? Apa yang kuah daging atau kuah ikan jemaah? Soto, ya, soto rawon. Banyakin kuahnya. San, ana hanya bisa beli daging 1 on. Banyakin kuah. Tambahin labu. Belum tahu labu. Labu kalau bahasa Madura itu jatuh. Tipe apa? Labu sium itu. Labu kan? Nah, labu itu potongin labu. Masukin sudah. Bagikan ke tetangga-tetangga. Pertama antum yang bagi. Ibu-ibu yang bagi, anaknya diajak. Yo nak, bukan anak, nah ayo bagikan. Jangan kayak gitu dulu. Anak ini butuh contoh. Jangan diperintah dulu, tapi kasih contoh antum bawa. Yuk, kita ke rumahnya fulan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bagi. Anak melihat. Pulang. Berangkat ke rumahnya fulan. Pulang. Mulai itu anak. Suatu hari kita masak sesuatu, sang anak akan bertanya, Bu, kita kok nggak bagi-bagi hari ini? Itu terekam jamaah. Maka setiap kali antum umpamanya punya rizki atau pulang dari kota lain, dari tempat orang tua, bawa sesuatu, jangan dimakan sendiri. Sampaikan ke benak enak. Ini buat siapa? Dia suruh milih buat siapa. Oh, anak mau kasih buat fulan, ya, fadhol. Kamu ngasih siapa? Fulan, fadhol. Kasih anak itu. Berangkat dia jamaah. Sehingga dia merasakan indahnya berbagi, bukan dengan ucapan, bukan dengan nasihat, tapi dengan perbuatan. Yang terakhir nih, berkaitan dengan berbakti kepada orang tua. Ingat, berbakti kepada orang tua itu bukan ceramah indah yang disampaikan oleh seorang orator, bukan. Bukan tulisan-tulisan yang ditebarkan lalu orang berkata berbakti, bukan. Berbakti itu praktek yang dipraktekkan seorang hamba kepada orang tuanya. Dan anak kita itu mungkin dia berulang kali mendengarkan hadis ridallah fi ridal walidain. Keridhaan Allah berada di keridhaan orang tua. Tapi ini anak melihat bapaknya durhaka sama orang tua. Bagaimana anak kita akan tumbuh besar berbakti sama kita? Jangan harap. Antum masukkan ke pesantren. Antum masukkan ke Madinah. Dengan harapan berubah. Iya, kita berharap berubah. Tapi kadangkala ada sesuatu yang tertanam di diri dia yang masih sulit diperbaiki. Tapi dengan ilmu mudah-mudahan bisa berubah. Tapi karena orang tuanya durhaka sama bapaknya dulu, maka sang anak, ya Allah jemaah, ini kejadian. Dulu anak mungkin 10 tahun yang lalu, anak sempat ngisi di Roja radio waktu itu masih dari Madinah tentang berbakti kepada orang tua.
Ada seorang bertanya via telepon dari Sulawesi. Ustaz, anak ini bingung Ustaz. Anak-anak semuanya durhaka. Padahal semua sudah ngaji Ustaz. Artinya anaknya ini udah ngaji. Orang tuanya ngaji. Terus anak tanya. Anak mau tanya sama antum, afwan, apakah antum durhaka sama orang tua? Dulu iya Ustaz. Sebelum anak ngaji, anak durhaka sama orang tua. Anak ngomong, ya itu hasil yang antum tanam selama ini. Siapa menanam anggur akan tumbuh anggur. Siapa menebar debu, menebar pasir, dia akan mengundang badai yang datang. Makanya sampaikan kepada dia, antum sabar. Karena anak-anak udah pada ngaji Ustaz. Tapi nggak tahu kasar sama orang tuanya. Yakni dia belum bisa merubah karakter dia. Kenapa? Karena itu yang bertahun-tahun dia lihat orang tuanya durhaka sama kakeknya. Tapi coba antum berbakti sama bapak antum. Tunjukkan, bawa anaknya. Ketika antum datang ke rumah orang tua, biar mereka melihat bagaimana kita bersama orang tua kita. Bagaimana kita bersama ibu kita, dia lihat terus. Berulang kali kita tampakkan pemandangan itu. Jangan pernah berhenti. Dan jangan berbakti di depan anak-anak lalu kita durhaka di balik mereka. Akhirnya kita riak, hanya pencitraan belaka. Apabila ini yang kita lakukan jamaah, Masya Allah, selesai sudah. Tugas guru di kelas menyampaikan materi-materi. Teorinya seperti ini, hadisnya seperti ini, ayatnya seperti ini. Sampai rumah dia melihat apa yang disampaikan gurunya ternyata ada di ayahnya, ada di ibunya, semuanya. Apa yang dilarang sama pak gurunya ternyata ibunya di rumah meninggalkan, bapak yang di rumah meninggalkan. Maka anak-anak akan tumbuh besar menjadi lil muttaqina imama, menjadi panutan buat orang-orang yang bertakwa. Itu ambisi kita. Terus berdoa, anaknya mau jadi apa aja silahkan, tapi tetap dia panutan. Dokter, Masya Allah, dia panutan di semua rumah sakit sebagai dokter yang paling baik. Menjadi seorang insinyur, semua insinyur tahu fulan Masya Allah, fulan Masya Allah. Dia mewakafkan dirinya untuk Allah. Kalau masjid minta umpamanya bantuan dia berikan tanpa dia minta uang. Waj'alna lil muttaqina imama, imamnya orang-orang yang bertakwa. Di lini manapun kita bekerja, di tempat manapun kita berusaha, di pasar, fulan Masya Allah. Fulan kalau jualan jangan ditanya. Nggak ada yang dikasih 1 kilo 1 kilo. Mesti ditambahin sama fulan. Jadi di pasar dia jadi imam. Kalau mau belajar kejujuran sama fulan. Utang nggak mau fulan. Karena dia takut mati bawa utang. Ini benar-benar yang kita inginkan dari anak-anak kita. Ya tentunya orang tua harus banyak-banyak berdoa, berusaha. Kalau ada orang tua yang punya karakter, Ustaz, anak ini keras, anak ngomongnya kasar sama istri, perbaiki. Kalau antum mungkin tidak memperbaiki buat diri antum, tapi memperbaiki buat anak-anak antum. Semoga nih anak-anak bisa berlembut. Walaupun sekarang orang tuanya lemah lembutnya itu terpaksa. Tapi nanti anak-anak lemah lembut dia dalam berbicara, itu sudah menjadi tabiat mereka. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila benar itu dari Allah Jalla Jalaluh, kalau ada yang salah dan kurang berkenan dari diri anak pribadi dan jamaah, usahakan kita nih tepat waktu kalau ada acara. Karena memang kita dibiasakan telat. Siapa yang membiasakan telat? Panitia. Yang membiasakan jamaah telat itu panitia. Bukan jamaah membiasakan panitia telat, enggak. Makanya kadang-kala anak kalau datang kajian dulu di Jakarta, anak datang acara jam 9. Biasanya anak datang jam 9 kurang seperempat, jam 10.
Anak datang, anak mulai jam 9 nggak boleh. Ustaz, jangan dulu Ustaz. Biasanya setengah 10 mulainya. Oh, iya. Anak mau enggak? Antum umumkan jam 9, anak mau mulai jam 9. Ustaz yang hadir sedikit, nggak ada urusan. Jangan sampai yang hadir duluan dizolimi sama yang datang terakhir. Sudah dimulai. Nanti yang datang setengah 10 sudah separuh kajian. Sehingga dia pekan depan, oh ternyata di masjid ini kalau kajian jam 9, mulainya jam 9. Jamaah mau tidak mau akhirnya datang sebelum jam 9. Anak tadi sama panitia dibisikin, Ustaz mulainya setengah 8 aja Ustaz. Enggak, Anda mau mulai sekarang, Anda udah telat ya. Oh. Halo, Allahu a'lam bishawab jamaah. Baik, kalau mungkin ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Fadhil. Nah, ada mic satu lagi? Enggak ada. Baik, ta'al khud ya Ustaz Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan Ustaz menyampaikan bahwa Waalaikumsalam. sholat isya di masjid sholat wajib. Lalu kalau sholat mengimami anak dan istri, di sini kan juga sholatnya lebih di rumah. Saya sudah pernah dengar, tapi prakteknya itu bagaimana Ustaz? Jadi apakah sholat sunnah 2 rakaat yang nanti lanjutkan, ataukah 4 rakaat juga bagaimana prakteknya? Jadi nanti ini bisa saya pakai di rumah supaya anak dan istri yang di rumah tetap juga bisa melakukan sholat bersama. Masya Allah. Iya, pertanyaan yang menarik ini jemaah. Kadang-kala teori sudah jelas, tapi prakteknya bagaimana kita belum paham. Jadi Mu'adz bin Jabal, dia itu sholat Isya berjamaah bersama Nabi SAW di Masjid Nabawi. Kemudian dia pulang ke kampungnya, kampung Bani Salimah, yang sekarang itu dikenal dengan Masjid Qiblatain. Di situ dia jadi imam sholat Isya. Di Masjid Nabawi jadi makmum, di masjid kampungnya jadi imam. Sholatnya sholat Isya. Sholat Isya 4 rakaat itu seperti sholat sodaqah. Kalau ada orang mau masuk ke masjid, sholat duhur sudah selesai, kemudian ini yang dipelajarin sama anak-anak kita. Anak-anak kelas 5 itu lihat hadis tentang sholat sodaqah. Man yatasaddaq ala fulan, siapa yang mau sodaqah buat fulan. Fulan ini sendirian, nggak ada jamaah, sudah terlambat dia. Akhirnya seorang sahabat menawarkan diri. Bagaimana sholatnya dia? Ya sholat seperti sholat duhur, kalau itu sholatnya sholat duhur. Tapi niatnya sunnah, tidak wajib. Jadi, seperti itu. Barakallahu fikum. Nah, lihat jemaah. Yang semangat bertanya itu bapak-bapak atau ibu-ibu? Bapak-bapak cuma ngoncoin tok zatan. Bagaimana cara menasihati suami yang biasa tidur pagi, yang tidak menyinggung suami? Masya Allah. Ya harus bikin acara pagi jemaah. Kenapa tidur? Karena nggak ada acara. Belum membiasakan diri. Mungkin ngomong sama suami, bang, aku kepingin gimana habis subuh kita jalan-jalan bang, jalan kaki bang, biar sehat bang, karena aku nih kok kayaknya sakit-sakit gitu ya, abang juga supaya sehat gitu. Ini kan bukan nyuruh dia tidak tidur kan, enggak, dia jalan-jalan sampai 2 minggu. Habis 2 minggu antum berhenti, suruh suami tidur lagi, nggak bisa tidur. Dia mau tidur, nggak bisa tidur, karena kebiasaannya sudah berubah. Kebiasaannya sudah berubah. Jadi kalau sekedar diomongin jangan tidur pagi atau apa, tapi tidak ada kegiatan, maka dia kembali tidur. Namun bila ada kegiatan, mau tidak mau dia nggak tidur. Jadi butuh pembiasaan, menghilangkan kebiasaan lama tidur. Mamai ana ini Ustaz, 2 tahun biasa tidur habis subuh. Baik, diganti dengan 2 minggu biasa jalan-jalan, insya Allah kebiasaan 2 tahun itu hilang. Maka perlu diadakan kegiatan. Orang tua sama anaknya main bola di rumah. Main apa? Main apa di rumah biasanya? Main bekel aja.
Main bekel di rumah ngantuk, Ustaz, tidur. Ustaz. Main apa? Yang membuat orang itu ada kegiatan habis subuh. Kemudian sambil disampaikan kepada suami, Bang, ternyata waktu pagi itu barokah. Jadi kalau bicara apa istilah media itu prime time, ya. Ternyata apa bahasa Indonesianya itu? Waktu utama. Maksud waktu utama ya. Iyalah, waktu paling mahal gitu ya. Ternyata waktu paling mahal kita itu habis subuh. Kata Nabi SAW, Allahumma barik ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikan berkah di umatku di waktu yang mana? Di waktu asar, di waktu zuhur, waktu malam, fi bukuriha, di waktu pagi hari mereka. Habis subuh itu waktu yang barokah. Ternyata waktu barokah hilang, sehingga banyak manfaat yang tidak bisa kita dapatkan. Barokah. Ustadz, kalau suami tidak pernah sholat di masjid, akhirnya sang istri yang mengajarkan anaknya sholat di masjid. Bagaimana Ustadz, seorang istri tidak wajib sholat di masjid? Karena kebetulan masjid dekat dari rumah. Yang jadi masalah, suami sholatnya hanya sholat maghrib saja. Akhirnya beban istri berat ya Ustadz. Masya Allah. Suruh siapa mau dapat suami kayak gini? Ini kan pilihan dia. Kenapa milih suami yang gak sholat? Iya Ustaz, dulu belum ngerti. Memang itu yang terjadi. Banyak di antara kita memilih istri juga dulu belum ngerti. Kriteria yang sesuai dengan Islam kita tidak memilih. Kita memilih istri kita memilih pasangan hidup kita itu yang sesuai dengan nafsu kita, bukan syariat kita. Kenapa? Oh ini Ustaz, apa istilahnya? Tipenya tipe anak seneng banget sama perempuan kayak gini. Itu nafsu. Tidak berbicara lagi syariat. Kalau bicara kecantikan, ya Islam berbicara tentang kecantikan, tapi itu bukan tolak ukur seorang memilih pasangan hidup. Ketampanan juga, tapi itu bukan tolak ukur sebagai pemimpin. Sekarang sudah terjadi, apa yang harus dilakukan? Yang pertama dilakukan istri adalah banyak-banyak istighfar. Kenapa? Karena ini kesalahan dia. Memilihkan bapak buat anak-anaknya yang seperti itu. Maka dia banyak istighfar. Mohon ampun kepada Allah Jalla Jalaluh. Yang kedua, nggak apa-apa dia sholat di masjid, nggak apa-apa. Perempuan itu bukan tidak boleh sholat di masjid. Sahabat-sahabat wanita di masa Nabi SAW sebagian sholat di masjid. Dan Nabi SAW tidak memerintahkan wanita sholat ke masjid, tapi beliau melarang suami untuk melarang perempuan ke masjid. Artinya nggak dilarang, nggak diperintahkan ke masjid, tapi tidak boleh dilarang. La tamna'u ima Allah masajidallah. Kalian jangan melarang hamba-hamba wanita Allah, perempuan-perempuan ciptaan Allah itu untuk mendatangi rumah-rumah Allah. Jangan dilarang. Nabi hanya memberikan penjelasan, sholat perempuan di rumah lebih baik daripada sholat di masjid. Tapi beliau tidak melarang, tidak mengancam pula. Maka kalau perempuan ini demi maslahat anaknya dia sholat ke masjid, nggak ada masalah, berangkat ke masjid. Karena memang ya gimana suaminya kayak gitu. Dia ingin mendapatkan kehormatan sholat di rumah. Tapi jadi masalah kalau anak sholat di rumah, anak ini nggak akan sholat di masjid. Karena bapaknya tidak ke masjid. Anak itu mencontoh apa mendengarkan? Mencontoh. Ayo nak ke masjid nak, oh bapak tak nak masjid ibu. Jangan ekstrim ibu ini. Jangan ekstrim. Ibunya dipegang ekstrim. Karena bapaknya nggak ke masjid memang. Kenapa anak ke masjid? Maka ini berat ya. Khususnya memang ketika di dalam rumah itu ada dua kepemimpinan. Kadang-kala berat sekali buat anak-anak. Ibunya bilang ini, bapaknya bilang ini. Ibunya bilang, nak ke masjid sama ibu. Bapaknya ngomong, aduh udah usah lah di rumah ini. Itu kesian anak itu. Kesian anak itu. Maka orang tua
hendaklah mengorbankan sebagian dari kesenangan dia demi untuk anak-anak. Bagaimana cara menyamakan keinginan orang tua dan anak? Karena ada beberapa kasus orang tua sudah memberi contoh yang baik sampai anaknya bisa mencapai prestasi seperti setiap lomba membaca Al-Quran kebanyakan mendapatkan juara. Tapi ternyata si anak tidak merasa bahagia dengan apa yang sudah diperoleh, padahal dia berprestasi di bidang umum maupun dinia. Subhanallah. Apa kira-kira masalahnya? Orang tua yang tahu sama anak apa yang sedang dicari sama anak. Mungkin dia pernah melihat sesuatu yang memotivasi dia, tapi itu tidak dia dapatkan. Maka orang tua perlu duduk, membuka hati sama anaknya, tanyakan, nak, apa yang membuat engkau bahagia? Apa yang membuat engkau nyaman? Karena sebagian orang tua itu menekan anak, sehingga anak itu tidak seperti anak yang lainnya. Keinginan orang tua cuma prestasi tadi. Nah, kau harus jadi ini, jadi itu. Akhirnya waktu bermain dia berkurang. Dia lihat anak-anak yang tidak berprestasi, tapi ternyata bisa berkumpul sama teman-temannya, lari-lari sama teman-temannya, berbahagia sama teman-temannya. Anak kita baca Quran, kasih hadiah, juara, kasih hadiah, difoto, juara 1. Tapi dia sebagai anak-anak kehilangan kebahagiaan dia. Makanya antum pernah melihat orang tua main ayunan, bapak-bapak main ayunan. Apa kata temannya? Masa kecil kurang bahagia. Betul. Itu kadang-kadang terjadi. Artinya ketika kecil dia tidak mendapatkan itu. Maka orang tua jangan hanya memperhatikan prestasi. Anak kan dia yang bahagia dapat piala itu kadang-kadang siapa jemaah? Orang tuanya. Anaknya dapat piala, dibandingkan antara dapat piala sama dapat es krim, milih mana dia? Ahsan es krim. Piala tidak bisa dimakan. Jadi ada kebahagiaan anak yang tidak dia dapat. Maka tolong orang tua memperhatikan. Ingin anaknya berprestasi, ingin anaknya menjadi lil muttaqina imama, maka jangan hilangkan kebahagiaan dia. Rasulullah SAW bagaimana bermain dengan cucunya. Belum main sama cucu. Maka hendaklah orang tua menyisihkan waktu, bapak khususnya. Bapak hendaklah menyisihkan waktu untuk bermain sama anaknya. Main petak umpet umpamanya. Main petak umpet, subhanallah aja. Anak beberapa hari ini sudah nggak main petak umpet sama anak-anak. Mereka mungkin sudah bosan. Kadangkala anak pulang dari masjid, anak-anak sudah datang, baba, petak umpet. Si kecil Yusuf itu belum 3 tahun. Itu anak datang biasanya langsung ke tembok. Dia langsung ke tembok. Wahid, Itsnain. Kenapa? Karena dia merasa bahagia dengan adanya permainan di rumah itu. Sebenarnya kebahagiaan anak-anak itu tidak mahal. Enggak mahal. Enggak harus antum punya duit besar. Enggak harus mengajak dia ke Malang, ke Batu, ke tempat-tempat rekreasi. Enggak harus. Tapi di rumah antum bisa ciptakan surga buat anak-anak itu. Keberadaan antum di rumah, surga buat mereka. Bapak kalau datang seneng gitu sih. Bapak bawa oleh-oleh, setelah bawa oleh-oleh main mobil-mobilan, main apa, itu anak bahagia, bapaknya bisa main sama dia. Makanya orang tua kadangkala kalau anaknya satu, dia harus menjadi teman buat anaknya. Oleh karena itu bikin anak yang banyak, supaya anaknya banyak temannya di rumah. Bismillah. Setuju jemaah? Oh, bapak-bapaknya setuju, cuma ibu-ibunya ngeluh. Mungkinkah dan tercapaikan cita-cita meminta anak-anak kita jadi anak-anak sesuai dengan yang Ustadz sampaikan, penyejuk hati, penyejuk pandangan,
kalau orang tuanya afwan, fakir ilmu, dan salah satu ortunya kurang mendukung, tapi si ibu berjuang untuk hasil yang maksimal supaya anak-anaknya menjadi anak-anak soleh, dan anak dua soleh, anak dua laki semua. Jamaah, sebagian orang itu menyalahkan lingkungan, sebagian orang itu menyalahkan kondisi. Jangan. Apabila kondisi tidak mendukung, ciptakan kondisi yang mendukung. Kita harus berperan menciptakan kondisi, bukan kita dibuat oleh kondisi. Kita melihat tempat itu warnanya merah, kita ingin warnanya hijau, maka antum bisa membuat itu hijau. Bukan antum mengatakan ya sudah mau gimana, di sini merah. Antum bisa. Dengan cara apa? Antum bawa cat, sedikit dicat hijau, satu garis merah tapi ada hijaunya sedikit. Besok cat lagi, besok cat lagi, terus bertahun-tahun antum ngecat, tahu-tahu separuh kondisinya sudah hijau. Bisa dilanjutkan, dilanjutkan, semuanya jadi hijau. Jadi kita jangan menyalahkan kondisi. Imam Syafi'i itu marah kepada orang yang suka menyalahkan zaman. Ustaz, memang sudah zamannya Ustaz. Zamannya ini zaman HP Ustaz. Nggak bisa, anak kecil kasih HP, nggak dikasih HP, nggak mungkin Ustaz. Karena apa? Karena zamannya, bukan. Antum yang menciptakan anak itu pegang HP. Bill Gates, jamaah. Bill Gates itu siapa? Bill Gates yang punya Microsoft. Kira-kira bisa dia beli kota Jember? Bisa, duitnya beli kota Jember. Anaknya sampai umur 14 tahun gak dikasih HP. Dia mengatakan anak tidak kasih HP gadget sama anak-anak sampai umur 14 tahun. Enggak. Setelah 14 tahun baru dia kasih. Kenapa? Anak kita, Masya Allah, dodolan sayur jamaah, anaknya pegang HP. Iya jamaah, anak sampai bingung. Apakah, kenapa Bill Gates bisa membuat suasana di rumahnya anak-anak tidak pakai HP? Padahal bapaknya ini Allah, orang kaya raya. Karena dia tahu anak-anak ini belum butuh itu. Yang ada alat itu akan merusak dia nanti. Kita tidak. Kita mengatakan wis zamani, sudah nggak bisa. Teman-teman di kelas semua pakai HP. Apakah teman-teman anaknya Bill Gates nggak pakai HP semua? Pakai. Tapi Bill Gates punya aturan seperti ini. Gantikan HP dengan sesuatu yang lain. Kita tahu anak butuh permainan. Jamaah, game ini bahaya banget ya. Anak-anak yang dikasih HP main game, anak rasakan. Dulu anak pernah punya satu tablet, itu milik bersama. Artinya nanti kalau liburan tablet itu baru boleh dibuka. Ternyata tablet itu membuat keributan di rumah. Itu kadangkala di rumah itu sunyi senyap sekali, kayak kuburan jamaah. Anak lihat kemana? Ternyata di pojokan berempat ini main tablet. Tidak ada suaranya. Subhanallah, penyakit ternyata ini. Anak-anak tuh nggak boleh diem. Jadi orang tua kalau melihat anaknya diem harus sedih dia. Anak-anak itu apa ya? Seharusnya dia itu bergerak, bermain apa? Harus ada yang dia lakukan. Dia tidak boleh berhenti. Kalau antum nonton mungkin Rojak Ceria, kemudian ada YouFit Kid umpamanya. Selalu di situ diajarkan anak itu beraktivitas, bukan diam. Enggak ada anak itu diam nonton. Diam. Oh, alhamdulillah sejak nonton dia semakin semangat. Enggak ada. Yang ada setelah nonton lagi. Kapan nonton lagi? Kapan nonton lagi? Nah. Maka ibu ini kalau dikatakan suaminya tidak mendukung, insya Allah mengatakan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin.
dan orang-orang yang bersungguh-sungguh berjuang di atas jalan kami, pasti kami kasih petunjuk buat dia. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang berbuat baik. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana cara menyikapi kondisi ketika anak-anak sering ditegur dengan keras? Bahasa mereka dimarahi oleh neneknya yang punya tabiat temperamental karena harus tinggal bersama untuk menungguin beliau. Efeknya terlihat pada sikap anak-anak yang kurang hormat pada neneknya. Jazakallah khair. Ya. Ini resiko. Tapi orang tua yang tinggal sama neneknya, sama orang tuanya, hendaklah bersyukur. Karena Allah memberikan peluang kepada dia untuk berbakti kepada orang tuanya. Terus bagaimana menyikapi neneknya? Kita mungkin tidak bisa memarahin orang tua kita, bahkan tidak boleh. Kita mungkin sudah sulit memperbaiki orang tua kita, apalagi sudah tua, suka marah, wajar yang seperti itu. Bagaimana supaya cucunya ini hormat sama neneknya? Antum yang hormat. Jadi dalam kondisi neneknya marah macam-macam, orang tua ini tetap berbakti sama neneknya, tunjukkan kebaktian sama neneknya, berbuat baik sama neneknya. Insya Allah sang anak ini akan niru bapaknya atau ibunya. Tapi kalau sang ibu nanti ketika nenek sudah tidur, ngobrol, itulah kalian harus sabar, nenek kalian kasar, suka marah. Itu anak akan benci sama nenek. Karena orang tua seakan-akan menyalahkan nenek. Tapi tumbuhkan. Nah, nenek itu sudah capek besarkan ibu dulu. Nah, kesian nenek itu. Ibu ini bisa kayak gini, atau ayah ini bisa seperti ini. Karena nenek dulu yang gendong ibu. Ibu ini keluar dari perutnya nenek. Maka kita harus berbakti sama nenek. Tunjukkan omongan itu dan buktikan. Sehingga kita itu nggak pura-pura. Jangan sampai anak kita itu melihat kita pura-pura baik sama nenek. Kita datang sama nenek gini. Padahal anak kan tahu ibu ini kalau sampai kamar selalu menyalahkan nenek. Jangan sampai itu terjadi. Karena kita telah membuat anak kita menciptakan anak yang durhaka sama kita sendiri. Dia akan durhaka sama kita. Kita yang bikin dia. Jangan sampai. Barakallahu fikum. Bagaimana menghadapi suami yang diktator? Jadi di atas rumah itu perkataannya seperti ini. Kalau saya bilang hitam, ya hitam. Kalau putih, ya putih. Di atas rumah ini apa katanya saya? Walaupun tidak melanggar syariat, namun kan tidak baik buat bercontoh ke anak. Syukur terus. Iya, kalau bicara suami yang seperti itu, pertanyaan suami seperti itu, ada asap, ada api. Kenapa suami sampai ngomong seperti itu? Terkadang ada aturan-aturan yang dilanggar. Seorang ibu nih, kadanglah suaminya ngomong, jangan kasih es krim anaknya, jangan kasih es krim. Bapaknya pergi, sang ibu belikin es krim buat anak. Jadi penyebabnya itu ada. Sekarang bagaimana membuat suami tidak pernah mengucapkan itu? Ya udah. Memang sejatinya di rumah itu aturan yang berlaku aturan siapa? Suami. Walaupun tidak ditulis. Walaupun suami tidak ngomong. Karena Allah sudah mengangkat suami sebagai pemimpin di rumah. Maka sekarang sang istri harus merubah kondisi. Supaya ucapan itu hilang. Gak ada lagi di rumah ucapan yang anak katakan putih, putih. Berarti kan ada pelanggaran yang terjadi di rumah. Maka berusaha istri untuk tidak melanggar sama sekali. Apa saja yang diinginkan suaminya selama itu sesuai dengan syariat, penuhi. Selama tidak melanggar syariat, penuhin. Supaya apa? Ya harus ada yang ngalah dalam rumah tangga itu. Harus ada yang ngalah.
Mungkin sang perempuan, Ustaz, anak nggak enak dengan aturan seperti itu. Berusaha untuk membiasakan diri. Ada orang yang nggak enak dengan peraturan perusahaan. Tapi ditanya, ada orang ini yang kerja di Saudi 28 tahun. Anak tanya, 28 tahun. Tapi butuh. Itu yang perlu pakai prinsip. Ternyata kalau kita butuh, kita siap dengan aturan. Kita ingin rumah tangga ini jadi baik. Kita ingin anak-anak jadi baik. Sang ibu ingin itu, dia butuh itu. Maka pertahanan. Sehingga suami berubah sikapnya dan didoakan juga. Nah, jika rumah kita berdekatan dengan masjid, bolehkah jika ibu-ibu sholatnya berjamaah di masjid? Kalau bicara bolehkah, walaupun masjidnya jauh, boleh. As-Siddiq radhiyallahu ta'ala rumahnya nempel sama masjid, tapi tetap sholatnya perempuan di rumah lebih baik daripada sholat di masjid. Boleh sholat di masjid, nggak apa-apa. Dan kadang-kala perempuan tuh bosan sholat di rumah. Dia mau suasana lain, berangkat ke masjid, nggak ada masalah. Ustaz, mohon pencerahannya bagaimana membangunkan anak untuk sholat subuh. Anak saya sudah 7 tahun. Selama ini sangat susah. Kadang bisa, kadang ya susah. Bagaimana memulainya dan mengajarinya? Penyebab anak-anak tidak bangun kadang-kala jamaah karena malamnya tidurnya terlalu larut. Atau anak terlalu lelah. Anak kecil itu waktu tidur yang dia butuhkan itu jelas. Ketika sudah cukup dia bangun sendiri. Bangun sendiri. Maka sekarang bagaimana menjadikan anak ini subuh itu tidak kecapean. Jadi tinggal dibangunnya langsung bangun. Kalau nggak bangun digendong, bawa ke kamar mandi. Sambil dikasih nasihat. Nah, sholat yang paling berat buat orang munafik sholat subuh. Yuk kita sholat. Ya. Sabar. Allah mengatakan wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha. Suruh keluargamu sholat dan sabar. Nyuruh mereka sholat, sabar. Kalau antum nggak sabar susah. Kemudian baca doanya Nabi Ibrahim. Apa doanya Nabi Ibrahim? Rabbij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikan aku orang-orang yang mendirikan salat dan anak keturunanku. Antum bisa lihat anak keturunan Nabi Ibrahim itu banyak yang soleh. Ternyata bapak itu nggak berhenti doa buat anaknya. Antum jangan berhenti doa buat anaknya, terus berdoa. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ana rasa itu yang bisa saya sampaikan jamaah hari ini, hari Jumat. Jangan lupa untuk banyak-banyak berselawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Manfaatkan waktu akhir Jumat untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk bermunajat, berdoa. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatika wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannataka wa minal yaqin ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha 'ilmina. Hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ana kembalikan kepada pembawa acara. Qafal.